Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Apa kabar? Kembali lagi di channel Dandi Wardana. Nah, teman-teman sekalian, eh, kembali lagi kita akan berbagi terkait mengenai BPJS Kesehatan. Nah, teman-teman sekalian, ada info menarik yang kemudian saya dapatkan kemarin ketika melakukan rapat bersama BPJS Kesehatan di kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidrap Rapang, bahwa saya kemarin mempertanyakan terkait mengenai beberapa pertanyaan-pertanyaan teman-teman di channel YouTube ini, di kolom komentar YouTube ini. Ada yang kemudian mempertanyakan terkait mengenai bagaimana sih, seberapa sebenarnya besaran tunggakan yang harus kemudian kita bayar ketika misalkan kita menunggak lebih dari 3 tahun atau lebih dari 5 tahun. Berapa sebenarnya yang harus kita bayar. Kemudian yang pertanyaan kedua yang kemudian saya ajukan kemarin itu, cuman saya tidak sempat merekam karena terlalu fokus untuk mendengarkan penjelasan pemateri. Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah, kalau misalkan kita sudah mendaftar program rehab, kita ingin melakukan cicilan terhadap tunggakan tersebut. Setelah kita melakukan pendaftaran rehab itu, di mana kita bisa melihat ataupun di mana kita bisa mengetahui bahwa sekian yang harus kita bayar dan kemudian kita bayar kemana cicilan dari rehab itu ataupun rencana pembayaran bertahap dari tunggakan BPJS kita ini. Nah, di video ini kita akan membahas terkait mengenai hal ini, teman-teman sekalian. Kita jawab satu persatu dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, teman-teman sekalian, sebelum saya memulai untuk menjawab pertanyaannya, maka kemudian bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan subscribe, like, dan share. Semoga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kesehatan dan kemudian kekuatan untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, baik teman-teman sekalian, kita lanjut. Pertanyaan pertama tadi tentang ketika misalkan kita punya tunggakan BPJS yang kita tidak pernah membayar iurannya sebanyak ataupun selama 5 tahun ataupun 3 tahun. Nah, teman-teman sekalian, terkait mengenai tunggakan iuran BPJS kita yang menunggak lebih dari 3 tahun ini, maka kemudian berapa sih sebenarnya yang harus kemudian kita bayar, berapa yang harus kemudian kita lunasi agar kemudian BPJS kita bisa aktif kembali. Nah, teman-teman sekalian, berdasarkan informasi yang kemudian saya dapatkan dari sosialisasi kemarin, dari rapat bersama BPJS Kesehatan di Kabupaten Sidrap kemarin itu, kemudian disebutkan bahwa berdasarkan Perpres nomor 64 tahun 2020 terkait mengenai jaminan kesehatan, pasal 42 kemudian pasal 42 ayat 3 menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan yang kemudian menunggak itu akan kemudian dihentikan ataupun dihentikan sementara keaktifan BPJS tersebut, dan kemudian diharuskan membayar tunggakan iuran BPJS Kesehatan itu paling banyak adalah 24 bulan. Jadi ini jawaban dari pertanyaan pertama, teman-teman sekalian, bahwa berapa sebenarnya yang harus saya bayar ketika menunggak sampai 3 bulan ataupun 5 tahun, 3 tahun atau sampai 5 tahun. Nah, jawabannya adalah sesuai dengan Perpres tadi nomor 64 tahun 2020 pasal 42 ayat 3 ini menyebutkan maksimal pembayaran itu adalah 24 bulan. Nah, kan sudah jelas teman-teman sekalian. Nah, bagi yang menunggak, silahkan dibayar BPJS-nya. Tidak banyak teman-teman, cuma sedikit saja, cuma 24 bulan. Dari 5 tahun kita menunggak, di korting ataupun diberikan diskon hanya membayar maksimal 2 tahun atau 24 bulan. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua terkait mengenai ada yang kemudian menunggak dan ingin mencicil ataupun ingin melakukan cicilan terhadap tunggakan tersebut dengan mendaftar program rehab. Nah,
ada yang kemudian bingung bagaimana sih sebenarnya caranya untuk kemudian membayar cicilan ini setelah kita mendaftar rehab. Kemudian bagaimana cara melakukan pembayaran ini, karena tidak ada tidak ada penjelasan terkait mengenai di mana dibayar, nomor rekening yang digunakan untuk membayar, bagaimana. Mungkin karena kita tidak memperhatikan ketika melakukan pendaftaran sehingga itu terjadi, sehingga kita tidak bisa mengetahui terkait mengenai pembayaran kita. Nah, teman-teman sekalian, yang harus kita lakukan adalah kita tinggal membuka JKN Mobile dan kemudian kita melihat virtual account dan kemudian melakukan pengecekan di bank, bisa bank Mandiri ataupun kemudian di bank BNI. Bisa juga pembayarannya melalui pos ataupun alfa terdekat dari rumah teman-teman sekalian. Jadi tinggal ambil nomor virtual account di mobile JKN, atau bisa juga kita membayar seperti membayar iuran BPJS. Nah, akan muncul di situ berapa nominal yang harus kita bayar. Jadi terkadang itu banyak orang yang mengatakan bahwa mengapa iuran saya banyak sekali. Karena ingat teman-teman sekalian bahwa BPJS itu yang dihitung itu adalah satu keluarga. Satu keluarga. Jadi kalau misalkan BPJS teman-teman tidak pernah teman-teman bayar sampai 5 tahun atau sampai 3 tahun, itu berarti teman-teman tidak membayar BPJS satu keluarga. Minimal misalkan keluarga teman-teman ada 3, berarti dalam 5 tahun itu teman-teman tidak membayar BPJS kesehatannya itu sebanyak 3 orang. Silahkan dikali, misalkan kelas 3 35.000 dikali 3 orang dikali 3 tahun misalkan. Memang banyak teman-teman sekalian, memang banyak, tapi kan kita diberikan kemudahan dengan hak maksimal membayar 2 tahun saja ataupun 24 bulan saja. Nah, teman-teman sekalian, semoga informasi ini bermanfaat. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang kemudian saya sampaikan. Dan kalau misalkan belum memahami, bisa berkomentar di kolom komentar ini agar kemudian kita bisa berdiskusi, mencari solusi terkait mengenai persoalan dan permasalahan yang teman-teman hadapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.